Saudara sekalian, apapun yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, saudara dan saya itu mesti tiba pada satu poin di mana kita itu menyadari bahwa apapun yang terjadi di depan sana itu, yang penting itu cuma satu. Yang penting itu Tuhan itu menyertai saya, itu saja. Dan jikalau Tuhan itu menyertai kita, saudara tahu apa kata Yesaya? Ketika kita menyeberang, ya, Tuhan itu akan menyertai kita. Kita melewati api seperti teman-temannya Daniel, Tuhan itu ada di situ. Ketika kita melewati lembah kelam, di situ Tuhan menyertai kita. Jadi apapun yang ada di depan sana, saudara sekalian, tolong ingat satu hal, yang kita perlu cuma satu, penyertaan Tuhan itu aja. Asal dia menyertai kita, entah lewat laut, lewat lembah, lewat api, apapun juga. Semua akan oke, saudara sekalian. Kita akan dapat kekuatan, akan lewati semua itu. Jadi sekarang hari-hari ini adalah masa momen penting untuk kita itu sungguh-sungguh untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh cari Tuhan, pastikan bahwa dalam momen-momen di mana hari-hari akan datang, kalau situasi memburuk, saudara dan saya itu akan terima mujizat Tuhan. Saya nggak bicara melulu bahwa kita tidak akan terpapar virus. Tapi lebih daripada itu bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan sehingga di dalam 1 Petrus pasal 5 itu dikatakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia. Ya. Sebab Dia yang memelihara kamu. Ketika saya baca ayat itu, yang ada di pikiran saya itu cuma satu. Saya cuma bayangkan itu loh, orang lagi piara ayam. Ya. Orang lagi piara ayam, jadi si ayamnya itu kan nggak perlu mikir kan tiap hari. Hari ini gua makan nggak? Saudara-saudara ada kenal nggak ayam yang demikian? Nggak ada kan? Karena saudara nggak ngerti bahasa ayam. Maksud saya, saudara sekalian, nggak ada ayam yang khawatir. Nggak ada. Ayam itu pokoknya tahu. Saya punya bos ini yang miara saya ini pasti akan kasih saya makan. Jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah Bapa kita di sorga itu memelihara kita loh. Artinya kita ini dipelihara, saudara-saudara sekalian. Artinya kita dicukupkan segala makan kita, kebutuhan kita itu dijamin oleh Dia. Kenapa? Karena kata Tuhan Yesus, ya ayat yang klasik lah, burung di udara saja Dia pelihara. Bunga di bakung aja Dia dandani. Apalagi kamu. Kamu kan lebih berharga daripada burung, daripada rumput. Jadi, saudara-saudara sekalian, demikianlah kita ini akan masuki momen-momen hari-hari yang akan datang dengan keyakinan iman yang teguh, saudara terasi. Nah, tolong saudara-saudara mesti memahami begini, bahwa seringkali realita itu akan menguji iman kita. Kita ini beriman dan barangkali terjadi hal tertentu yang membuat kita ini merasa, wah, jangan gue salah nih. Okay? Nah, saudara sekalian, nggak boleh. Iman nggak boleh goyah. Nah, jelas sekali saya mesti mengatakan bahwa yang saya bolak-balik ulangi. Iman itu tidak menyangkal yang namanya fakta. Realita, enggak. Ya. Tapi iman menyangkal kalau dikatakan fakta itu tidak bisa berubah. Ya. Hujan ya tetap hujan. Itu namanya realita kok, fakta. Saya tidak menyangkal. Lagi hujan, jadi saya jangan bilang gini, mau kering begini masa bilang hujan. Di luar sudah banjir. Monas sudah kerendam. Nah, jadi saudara sekalian, kita nggak menyangkal di luar itu hujan. Tapi kita menyangkal kalau dikatakan hujan itu nggak berhenti, itu yang kita sangkal. Iman kita mengatakan semua bisa berubah. Ya, ketika Tuhan campur tangan, itu namanya iman, saudara sekalian. Jadi karena itu dalam hari-hari mendatang ini yang perlu dipertebal bukan cuma PNPM apa itu. Jangan itu aja yang dipertebal. Yang dipertebal juga iman kita. Sehingga ketika kita masuki momen-momen di hari-hari yang akan datang ini, minggu-minggu berikut, ya, karena diperkirakan puncak daripada angka itu akan muncul di akhir Juni. Ya, artinya dalam minggu depan. Itu puncaknya. Ya. Nah, saya berharap hitungan itu tepat.
Sehingga pada bulan Juli situasi membaik, turun. Ya. Kita harap demikian. Kita berdoa demikian, saudara sekalian. Ya. Tapi berarti dalam 1 minggu ke depan ini kita akan melihat angka-angka COVID yang barangkali menakutkan. Pada momen begini, saudara-saudara sekalian, saudara mesti pertebal imanmu untuk tetap teguh dan percaya bahwa apapun yang terjadi di antara dunia ini, walau 1000 itu rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, akunya nggak akan goyang. Walau kita lihat 1000 sebelah kita jatuh, kanan kita itu 10.000 tumbang. Nah, kitanya mesti percaya kita tetap berdiri. Jadi iman kita mesti tiba pada level yang seperti itu, saudara-saudara sekalian. Karena di sini ini yang dibutuhkan sekarang ini adalah keteguhan iman dalam momen demikian hari-hari ini. Jadi mari pertebal iman kita, mari perkuat iman kita, saudara sekalian. Ya. Untuk kita itu bisa kuat hadapi tekanan yang akan datang paling tidak dalam 10 hari ke depan. Ya. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita pada hari ini, saya ada persiapan, buat sambungan minggu lalu. Tapi ketika saya tadi, sementara sedang persiapan ini, saya rasa saya nggak boleh ngomong hal seperti itu. Yang soal karakter itu nanti saja, bagian nanti saja. Sekarang ini saya mau dorong saudara-saudara sekalian. Saya mau kuatkan saudara-saudara sekalian. Untuk saudara-saudara sekalian itu bisa menjalani beberapa minggu ke depan dengan suatu kekuatan dari Tuhan yang dinyatakan saudara sekalian melalui kuasa Roh Kudus atas hidup saudara dan saya. Jadi saudara terkasih, saya mengajak saudara dalam waktu sampai akhir bulan ini. Untuk saudara dan saya itu ambil waktu untuk doa. Saya kurang tahu saudara seberapa dalamnya saudara berdoa. Apakah saudara puas dengan doa saudara? Saya kurang tahu. Tapi saya, saudara sekalian, terbeban sekali untuk ada satu momen di mana barangkali minggu depan saya nggak tahu. Barangkali saya akan live setiap malam. Ya. Hanya untuk supaya saudara dan saya bisa kumpul bersama, kita bisa doa bersama. Karena hari-hari ini kita perlu sekali perkuat iman kita, saudara sekalian. Ya, angka barangkali akan nambah dan kita bisa jadi tergoncang karenanya, tapi kita terus percaya beriman, saudara sekalian. Kita dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 23 berlaku buat kita. Ya. Gak ada Tuhan, tongkat Tuhan itu menyertai kita, saudara sekalian. Ya. Di depan musuh kita, saudara sekalian. Ya. Tuhan itu sediakan hidangan buat kita. Di tengah-tengah segala krisis yang terjadi, di tengah-tengah serangan panah yang melayang di waktu gelap, virus yang tidak kelihatan sama sekali. Dalam situasi demikian, saudara-saudara sekalian, di sini ini kita perlu pertolongan yang sifatnya supranatural. Nah, kita nggak cukup, saudara sekalian, dengan hanya sekedar cuci tangan saja, masker, dan kemudian kita pasang jarak, terus kita mengatakan aman. Saudara tahu apa yang terjadi di Australia? Saya baru baca koran tadi. Bagaimana kasus di Brisbane atau Sydney, saya lupa. Kasusnya itu menularnya begini. Coba dengar baik-baik. Orang ini lagi di karantina, pulang dari luar negeri, jadi karantina di hotel. Nah, dia kemudian jadi positif. Karena apa, tahu nggak? Karena terpapar oleh satu orang sesama yang di karantina yang ada di lantai bawahnya dia. Saudara bisa bayangkan ya, bahwa itu terpapar beda lantai. Bagaimana ceritakannya? Saya harap beritanya nggak benar. Lagi diselidiki. Tapi maksud saya, saudara-saudara sekalian, bahwa pada satu titik kita ini jaga diri kita nih. Kita jaga diri kita. Tapi kalau orang lain tidak jaga dirinya,
Saya kasih contoh ya. Orang tidak mudik. Dia di Jakarta aja nggak mau mudik. Tapi teman-temannya mudik semua. Ya, sama juga bohong. Maksudnya virusnya tembus gitu, Pak. Sampai sekarang nggak tahu. Ya. Sampai sekarang nggak tahu. Virusnya tembus gitu, pokoknya dari atas katanya. Dari bawahnya. Ya. Penularan di atas. Kemudian kasus yang di Melbourne adalah ini karantina nih di hotel nih. Sama-sama buka pintu. Ya. Sini buka pintu, sebelahnya buka pintu untuk ambil makanan. Katanya terpapar di situ. Sekali lagi, itu katanya. Saya sekali lagi tekankan ini bukan supaya saudara takut, tapi saudara berlindung kepada Tuhan. Saya ulang ya. Saya cerita ini bukan bikin saudara takut, tapi supaya saudara berlindung kepada Tuhan. Maskernya perlu nggak? Perlu. Kalau perlu double. Social distancing perlu nggak? Perlu. Ya. Cuci tangan perlu nggak? Perlu. Tapi lebih daripada itu semua, kita perlu perlindungan supranatural. Dan itu hanya datang dari Tuhan saja. Itu nggak boleh keluar kamar, ya. Jadi di Australia itu kalau karantina tidak boleh keluar kamar sama sekali. Ya. Memang virusnya itu nggak tahu diri. Kalau kelihatan kita gaplok dan kita rame-rame, masalahnya dia nggak kelihatan, virusnya nggak tahu diri. Nah jadi orang nggak boleh keluar kamar sama sekali, hanya buka pintu buat ambil makanan itu aja. Ya. Kalau lockdown dilakukan, saya membayangkan ekonomi memang akan sangat berat sekali, sekalipun mungkin nggak ada pilihan. Kalaupun ini terus kayak gini, ekonomi juga bakal hancur. Jadi saudara sekalian, mari kita berlindung kepada Tuhan. Ada teman, ada yang kena COVID gara-gara rokok di tempat terbuka bersama. Nah, bayangkanlah. Merokok di tempat terbuka loh, outdoor loh, katanya aman. Barang-barangan merokok, terpapar juga. Nah, jadi karena itu saudara sekalian, sekali lagi, bukan nakut-nakutin, tapi untuk mendorong saudara dan saya untuk menyadari. Kita harus jaga diri kita, pakai masker, ya. Jangan triple ya, nggak bisa napas. Oke, double aja. Kalau perlu. Oke, ya. Jadi kita cuci tangan, penjaringan sosial, nggak keluar kemana-mana. Ya. Tapi kita perlu Tuhan. Ya. Nah, jadi ini ada lagi tetangga kena COVID padahal sudah divaksin. Ya. Varian terlalu banyak. Ya. Begitu banyak sekali varian. Kita nggak tahu varian yang mana. Vaksin mungkin cocok buat yang varian ini, buat varian lain dia nggak cocok. Nah, jadi akhirnya kita tidak bergantung kepada vaksin. Tapi saya dorong saudara untuk vaksinasi, ya. Kalau ada kesempatan saudara-saudara vaksin, paling nggak vaksin itu begini saudara sekalian. Mungkin dia tidak membuat kita melindungi kita, mencegah kena ya. Tapi paling tidak kalau sudah kena, kita ada kekuatan tambahan karena antibodi tubuh sudah terbentuk saudara sekalian. Ya. Nah jadi beginilah saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita, mendorong kita untuk kita sama-sama yuk makin dekat dengan Tuhan. Ya. Dan saya ini yakin begini, kepahitan sama COVID ya. Kita ada luka batin sama COVID. Saudara-saudara kan tahu kan, saya ya cerita kepada saudara semua. Kayaknya saya cerita kali mestinya. Berapa hari lalu ponakan saya meninggal COVID. 2 minggu sebelumnya itu papanya yang meninggal, ya, sepupu saya. Yang dulu waktu zaman kuliah, zaman baru mulai merantau ke Jakarta, kita satu kamar. Di Jogja kita satu kamar bertahun-tahun, sampai di Jakarta tinggal satu rumah bertahun-tahun. Ya. Dan dia meninggal karena COVID. 2 minggu kemudian anaknya nyusul. Anaknya satu lagi ada di ICU. Istrinya positif, isolasi mandiri di rumah. Jadi saudara sekalian, saudara menyadari bahwa di keluarga besar kami itu
itu sudah 5 orang meninggal karena COVID. Nah, jadi ini sesuatu yang saya nggak tahu saudara. Berapa saudara yang punya anggota keluarga yang sampai alami 5 orang meninggal, saya nggak tahu. But anyway, saudara sekalian, saya pengen ngomong sesuatu yang saudara coba dengar baik-baik. Kita ini mesti berjaga-jaga, harus berjaga-jaga, tapi jangan ketakutan. Tahu nggak kenapa? Saya kasih tahu begini. Saya minggu lalu teleponin oleh seorang cerita, tolong doakan saya positif. Oke, ya. Nah, tadi pagi itu saya khotbah 3 kali. Tadi pagi khotbah 3 kali. Ya. Sebelum saya khotbah tadi pagi, saya ketemu dengan satu orang dokter yang cerita ke saya. Dan ceritanya dia persis sama dengan cerita yang minggu lalu orang minta tolong saya doakan. Yaitu apa? Pak Sukirno, COVID itu masalah mental. COVID itu masalah mental. Maksudnya, begitu orang dikasih tahu bahwa dia kena COVID, langsung boom, mentalnya kena. Itu kayak orang divonis kanker. Boom, kena. Langsung satu badan lemes, langsung imun tubuhnya ikut berantakan semua. Jadi ini pertempuran mental pertama-tama yang harus kita menangkan. Bu dokter tadi cerita begini, Pak, begitu aku dikasih tahu aku positif, boom, mental langsung kena. Tapi aku bilang sama diriku sendiri, jangan sampai down. Begitu kamu down, imun tubuhmu akan ikut berantakan. Oh, renungan di Pak Tarayuda ya. Iya, betul. Minggu lalu. Ya. Nah, jadi karena itu, saudara-saudara sekalian, kita ini mesti kuatkan mental kita. Jangan takut. Jadi berjaga-jaga itu harus. Tapi jangan takut. Ya. Karena takut itu membuat imun tubuh kita itu berantakan. Ya. Jadi mari perkuat, saudara sekalian, iman kita. Jadi kita kalahkan ketakutan dengan iman. Thank you, Wasik, ya, buat doa-doanya saudara sekalian semuanya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di hari-hari ini kita semakin perlu banyak perkuat iman kita, perbanyak doa kita, saudara sekalian, dekatkan diri dengan Tuhan. Untuk kita bersama-sama, yuk kita doa bersama-sama sebagai tubuh Kristus, saudara, di rumah doa masing-masing bersama anggota keluarga. Mari kita minta perlindungan Tuhan atas kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Sehingga sungguh berlaku Mazmur 91 berkita sekalian. Ya. Sekalipun kiri kanan kita tumbang, kitanya nggak tumbang. Ya, kita dihindari dari sampar, dari virus, dari pandemi, dijauhkan itu semua, saudara sekalian. Barangkali ada yang alami pergumulan ekonomi. Barangkali ada berlaku buat kita Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Barangkali penghasilan berkurang. Mungkin stop nol. Tapi saudara akan tetap terjaga, terpelihara oleh Tuhan. Ya. Tidak akan dibiarkan, saudara sekalian. Nah, iman kita mesti tiba pada level itu. Dan iman kita ini bukan iman yang dasarnya kosong, enggak. Iman kita ini, itu datangnya itu dari janji Tuhan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, berdasarkan firman Tuhan, kita meyakini kita dilindungi oleh Tuhan. Ya. Jadi kita, saudara sekalian, berjaga-jaga, ya, tetap waspada, tapi jangan ketakutan. Ya. Jangan ketakutan. Tetaplah berdoa, saudara-saudara sekalian. Tetaplah cari Tuhan. Dalam situasi yang demikian, ya, kita tetap mesti jaga, ya, iman kita.